Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Raya Candi Lama yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Mari pertama-tama kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan waktu, diberi umur yang lebih, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita semuanya berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat, amin. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban sholat zuhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di masjid ini. Ini tidak semua hamba Allah bisa melaksanakan kecuali hamba-hamba yang dipilih, termasuk kula lan panjenengan sami. Kita harus bersyukur karena sudah banyak pahala yang kita peroleh. Pada kesempatan kultum siang hari ini saya sampaikan keadaan manusia pada bumi padang mahsyar. Ini saya fotokopi, aslinya adalah konsep hidup sesudah mati yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Beliau di sini menulis 27 bab. Langsung saya ngambil bab yang 16. Judulnya keadaan manusia pada bumi padang mahsyar atau akhirat. Halaman 64 dengan Persani, tolong jangan dibuang, ampun dibuang, bawa pulang, berikan pelajaran keluarga kita biar tahu bagaimana keadaan nanti di padang mahsyar. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, bukan orang Islam, bukan mukmin, karena tidak percaya adanya hari kiamat. Yes, jadi saya awali dengan Quran surat 23 ayat 15-16. Mungkin di Persani nggih. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kamu nanti akan mati. Jadi mati itu sudah diberitakan oleh Allah sejak awal. Proses Allah menciptakan manusia dalam Quran surat 23 ayat 12 sampai 14. Setelah sempurna Allah mengatakan kemudian kamu nanti setelah itu, setelah lahir di bumi itu kamu akan mati. Maka kalau ada hadis Nabi yang malaikat Jibril datang memberi informasi, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, pasti kamu akan mati. Nah, di sini sudah lebih awal diberitahu oleh Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Maka kemudian kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur kamu. Jadi yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu pasti. Dasarnya Quran surat 23 surat Al-Mu'minun ayatnya 16. Nah, maka di sini mari mengait dengan waca dhewe. Saya tidak banyak ngorekan. Yang jelas di situ ada hadis muttafaq alaih. Nggih. Rasulullah SAW bersabda, yuhsarun nasu yaumal qiyamati alal ard baidoa aproa kakorsin nakiyi fiha mu'allamun li ahadin
Artinya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang berwarna putih seperti roti pipih yang bersih, yang di atasnya tidak ada bendera pengenal bagi setiap orang. Hadis Bukhari Muslim, keterangan bahwa yang dimaksud dengan tanpa bendera pengenal yaitu tidak ada bangunan yang dapat menutupi mata orang yang akan melihatnya. Dan juga janganlah kita menyangka seperti di dunia, hal itu tidak sama, kecuali hanya namanya saja yang sama. Nah, non sewu besok setelah kita dibangkitkan dari kubur, digiring di hari kiamat nanti, di alam kubur kita tidak tahu berapa lamanya kita nunggu datangnya hari kiamat. Yang jelas kalau yang meninggal itu baik, di situ nanti disetelkan seperti video keadaan neraka dan surga. Kalau orangnya yang baik-baik disetelkan keadaan surga, seneng. Kemudian bilang, ya Allah cepat datangkan kiamat, saya pengen masuk surgamu ya Allah, ingin menikmati surgamu ya Allah. Berbeda dengan yang mati jelek, orang-orang kafir, musyrik, munafik. Ya Allah, siksa aku saja di sini, di kubur ini, karena nanti di akhirat itu akan lebih sakit lagi. Oleh karena itu, di sini ternyata nanti alamnya berbeda. Kalau sekarang ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada laut, ada bengek niku, besok tuh rata, tanahnya putih, bersih. Di sini dikatakan dan tidak ada bangunan apapun. Nah sekarang ini biar hiruk pikuknya politik dan lain sebagainya ora usah dipikir. Kita siapkan nanti setelah Yaumul Ba'ats. Setelah dikumpulkan itu nanti kita akan seperti apa. Kemudian Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 48 mengke diwasiat Mbak nggih. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Quran surat Ibrahim surat 14 ayatnya 48. Di bawah ada hadis muttafaq alaih lagi, manusia akan dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Jenengan niku lho nggen aspal, orang nggo sandal kuat mboten mlaku 10 kilo. Dalam jam-jam seperti saat ini gosong Pak kulit kaki kita. Karena apa? Panas. Nah, di sini dikatakan tanpa alas kaki, bertelanjang dan tidak bersunat, peluh atau keringatnya hingga mulut mereka dan sebagainya sampai pada suping telinganya. Jadi non sewu besok di padang mahsyar panas, keringat kita itu sampai atas. Mudah-mudahan kita hanya termasuk sampai yang di suping aja nggih, di telinga. Kalau bisa masih di bawah. Ini harapan kita semua. Jadi inilah sekelumit tentang keadaan manusia nanti di bumi padang mahsyar itu nanti akan ada. Ya, jadi proses mati dulu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15, dibangkitkan nanti pada Yaumul Ba'ats. Quran surat Al-Mu'minun ayat 16, padang mahsyar nanti berbeda dengan dunia yang saat ini. Nah mari Bapak Ibu semuanya kita istiqomah dalam sholat berjamaah. Bapak Ibu mau di masjid raya, alhamdulillah, di masjid terdekat penjenengan monggo, di musola monggo. Yang penting bapak-bapak jangan sholat di rumahnya sendiri kecuali sholat sunnah. Jadi sholat wajib laki-laki berjamaah di tempat ibadah, artinya musola atau masjid yang terdekat. Kalau dengan pas musafir dari atas ke bawah pulang, di sini mendengar azan langsung mampir Pak, jangan nanti aja. Kalau kata-kata nanti aja, tahu-tahu di Gombel ada kecelakaan, kan gitu. Kenapa kita harus nunda-nunda waktu?
Dan Bapak Ibu semuanya, di mana masjid atau musola sholat berjamaah, di situ ada tausiah, jangan cepat-cepat ninggalkan Pak. Dengarkan dulu Pak, jangan melihat orangnya, lihat apa yang disampaikan, insya Allah bermanfaat. Yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya belum berarti ada wawasan tentang agama kita. Contohnya seperti ini, keadaan nanti di padang mahsyar. Alasannya jelas, Quran dan hadis yang sahih. Ini aja, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita selalu diberi kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan harapan kula sami di akhir ajal kita masing-masing nanti adalah husnul khotimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Maaf, kalimat tahlil nggih, la ilaha illallah. Karena barang siapa akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tersebut, dijamin masuk surga. Ini harapan kita semua. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.